Jadi aku menengok ke belakang dan memang benar itu adalah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hanya beberapa langkah aja udah masuk ke negara Malaysia, guys. Namun tempat itu sangatlah terpencil. Jadi tidak ada penjaga perbatasan di sana itu. Hanya dibatasi oleh pagar yang bisa melihat langsung aktivitas perkampungan sebelah yang ada di tanah Malaysia. Indo, 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 Indo Riek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo Riek TV. Nah guys, kali ini aku mau cerita tentang sebuah mimpi yang aku pernah mimpikan beberapa bulan yang lalu. Tapi ini sangat melekat sekali di kepala sampai aku tahu banget setiap detail-detail di dalam mimpinya ini. Jadi mimpi ini bukan untuk menakut-nakuti atau bukan untuk aku mencari arti dalam mimpi ini. Ini hanyalah cerita aku karena mimpi ini sangat aneh dan sangat melekat di kepalaku. Jarang-jarang mimpi bisa sampai detail seperti itu ya. Mungkin karena juga aku tidak baca doa sebelum tidur, atau belum cuci kaki lah, atau mungkin bisikan-bisikan setan. Aku tidak terlalu mengerti dan tidak ingin tahu apa arti mimpi tersebut ya. Tetapi aku hanya ingin menceritakan kepada kalian semua pendengar tentang mimpi yang aku alami beberapa bulan yang lalu. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di dalam mimpi itu ceritanya aku punya seorang pacar. Sebut saja Mawar namanya. Wajahnya tuh polos, lugu, dan memakai hijab. Terlihat sangat agamis sekali, seperti orang-orang yang sangat rajin ibadahnya seperti itu. Dan dia itu mempunyai seorang ibu yang sedang berziarah ke suatu tempat yang kata ibunya itu adalah tempat suci keagamaan. Nah, saat itu ibunya mengirimkan sebuah surat kepada Mawar, yang kebetulan juga surat itu diterima oleh aku. Suratnya itu berwarna putih, seperti surat-surat zaman dulu yang mempunyai stempel di luarnya, stempel lilin, seperti surat-surat zaman kerajaan zaman dulu lah. Nah, di dalam surat itu ada beberapa halaman, dan salah satu halaman di dalam surat itu ada sebuah gambar yang digambar oleh ibunya. Gambar itu seperti sebuah tempat wisata keagamaan atau tempat ziarah keagamaan yang dikunjungi oleh banyak peziarah dari berbagai wilayah di Indonesia. Gak cuma di Indonesia, di luar negeri pun, dari Malaysia, dari Brunei ada yang datang ke sana. Jadi untuk detail gambar tersebut, di dalam gambar itu seperti tempat persegi atau suatu kawasan segi empat seperti itu, yang dipagari oleh pagar bambu. Dan di dalam pagar itu ada seperti pasir putih dan kapas putih, yang menurut ibunya Mawar itu adalah pasir kuburan dan kapas dari makam Nabi Muhammad. Nah, di dalam surat itu juga ibunya meminta Mawar untuk pergi ikut bersama ibunya berziarah ke tempat itu, guys. Karena ibunya Mawar memang seorang yang sangat agamis juga, beragama sekali, rajin sholat dan rajinlah ibadahnya itu. Jadi ibunya menulis kalau Mawar itu harus menemani ibunya berziarah ke tempat itu, dengan harapan setelah pulang dari sana keimanan mereka tuh semakin meningkat, guys. Lalu ibunya pun memberikan tanggal dan lokasi persis tempat itu. Dan ternyata tempat itu berada di perbatasan
antara Indonesia dan Malaysia. Ini batas darat ya guys ya, bukan batas laut. Dan perlu beberapa jam untuk pergi ke sana menggunakan jalur darat ya. Namun sekali lagi tempat itu hanya sedikit yang tahu, karena tempat itu memang belum sepenuhnya dibuka untuk umum dan dipromosikan secara umum. Jadi yang datang ke sana biasanya hanya perkumpulan-perkumpulan pengajian atau ibu-ibu pengajian atau majelis-majelis keagamaan yang diberitahu kalau adanya tempat itu dari mulut ke mulut ya guys, dari omongan mulut ke mulut ya. Singkat cerita, akhirnya aku, Mawar, ibuku juga ikut dan keluargaku akhirnya ikut ke sana dan sampai di tujuan dengan selamat. Setelah sampai sana, aku langsung ingat, aku pernah kesini 2 kali. Lalu aku berkata pada ibunya Mawar, "Oh, di sini, aku pernah kesini 2 kali. Tapi ini tempat wisata biasa, nggak ada tuh tempat keramatnya." Lalu ibunya Mawar berkata, "Iya, bukan di sini. Kita masih harus jalan kaki beberapa jam ke dalam hutan sana. Kita di sini cuma parkir mobil, karena mobil nggak bisa masuk ke sana." Nah, dari situ aku mulai bingung dan merasa seperti ada yang aneh, seperti ada yang janggal. Tapi ya udah, kita ikutin aja ibunya Mawar. Tempat wisata yang dimana kami menitipkan kendaraan atau mobil itu tadi, luasnya aja udah luas banget. Perlu 2 jam jalan kaki untuk mencapai ujungnya. Dari ujung pintu masuk sampai ujung pintu keluarnya itu sampai 2 jam guys, jalan kaki. Jadi kami berjalan dan melihat-lihat sekitar. Banyak taman dan patung-patung bagus seperti patung-patung naga dan kastil-kastil. Ya selayaknya tempat wisata untuk foto-foto Instagram itu loh. Lalu sampailah kami ke ujung taman wisata itu, di pintu keluar itu. Nah, di ujung taman itu seperti ada palang bambu dan tulisan, "Jangan masuk, ada proyek pembangunan." Dan ada satu orang kakek-kakek yang duduk di sana menjaga palangnya itu. Namun ibunya Mawar melewati palang bambu tersebut dengan santai guys. Jadi serentak kami pun mengikuti ibunya Mawar tadi. Dan si penjaga pun diam aja, hanya melihat kami seakan sudah tahu tujuan kami kemana. Kami pun berjalan di jalan setapak itu beriringan guys ya. Memang itu jalan setapak yang cuma bisa dilewati oleh pejalan kaki. Pakai motor juga nggak bisa guys, karena itu agak licin dan sempit jalannya itu. Kanan kiri hutan. Dan saat itu masih pagi banget. Jadi suasananya masih kelihatan enak, dingin, adem, dan bagus banget. Setelah berjam-jam berjalan di jalan setapak itu, akhirnya tibalah kami di sebuah tempat seperti perkampungan kecil yang ada banyak sekali orang-orang berjubah putih dan peziarah, dan juga orang-orang yang wajahnya mirip seperti keturunan Arab. Dan bener aja, pertama kami memasuki tempat itu auranya memang sedikit aneh. Auranya tuh kuat banget, seperti aura mistisnya itu. Nah, di sana itu ada 3 situs atau 3 tempat yang berdekatan. Satu tempat persegi 4 seperti luasnya 3 kali 3 meter lah, yang dikelilingi pembatas dari bambu. Di dalamnya itu ada seperti tumpukan pasir dan tumpukan kapas. Dan di belakangnya lagi itu ada seperti mimbar atau tempat duduk yang seperti tempat duduk sultan atau raja itu. Jadi itu adalah tempat duduknya pemimpin tempat itu atau juru kuncinya. Istilahnya orang yang akan menjelaskan tempat itu guys. Satu tempat lagi juga ada seperti persegi panjang yang bagian depannya tidak dipagari bambu, hanya sisi kanan kiri dan belakang yang dipagari bambu. Jadi orang-orang bisa masuk, melihat, bahkan menyentuh sesuatu yang ada di dalamnya itu guys. Nah, di dalamnya itu ada seperti tumpukan pasir
dan tanah liat guys. Dia bentuknya menyerupai kuburan, tapi aku yakin banget itu bukan kuburan. Hanya tumpukan pasir dan tanah liat. Nah, di bagian atasnya itu atau kepalanya itu ada sorban hijau dan putih. Dan ada kapas-kapas putih juga yang disebar di beberapa bagian. Dan ada satu tempat lagi yang seperti ruangan. Itu hanya boleh dimasuki oleh orang atas izin juru kuncinya itu guys. Jadi aku menengok ke belakang, dan memang benar itu adalah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hanya beberapa langkah aja udah masuk ke negara Malaysia guys. Namun tempat itu sangatlah terpencil. Jadi tidak ada penjaga perbatasan di sana itu. Hanya dibatasi oleh pagar yang bisa melihat langsung aktivitas perkampungan sebelah yang ada di tanah Malaysia. Setelah beberapa saat, datanglah si juru kunci atau pendiri tempat itu tadi guys, dengan beberapa orang yang sepertinya pengikutnya. Semua memakai jubah putih dan sorban, selayaknya orang-orang Arab gitu. Wajah juru kunci itu memang selayaknya keturunan Arab guys, yang sudah lama tinggal di Indonesia, karena dia sangat fasih sekali berbahasa Indonesia. Dia naik ke mimbar tinggi yang di depannya terdapat tempat yang disucikan tadi guys. Lalu dia mulai menjelaskan bahwa itu adalah pasir dan kapas yang dibawa langsung dari makam Nabi. Dan orang-orang boleh berdoa mengelilingi tempat itu. Dia juga mulai menceritakan bahwa dia adalah anak paling terakhir dari keturunan orang yang membawa pasir tersebut ke tempat itu guys. Dia punya 3 kakak, dan dia anak terakhir. 2 kakaknya ada di sampingnya, kiri kanan, sedang duduk. Dan wajah mereka juga seperti keturunan Arab. Lalu dia berkata bahwa ada satu lagi kakak tertuanya yang sudah lama sekali berada di sini sebelum dia. Tapi dia berkata bahwa kakaknya seorang yang cacat guys, dan kurus karena penyakit yang dia derita. Lalu dipanggillah kakaknya untuk datang ke dekatnya itu. Dan muncullah seorang sosok laki-laki yang sangat mengerikan keluar dari sebuah ruangan, didorong di atas kursi roda, didorong oleh beberapa orang guys. Lelaki itu tubuhnya sangat kurus banget, memakai jubah merah dan hitam, dan memakai seperti topeng reok, namun kepalanya ada 3. Dan lelaki itu berhenti tepat di depan tempat keramat tadi guys. Auranya pun sudah kerasa mulai agak berbeda dan aneh. Semua orang kayaknya ketakutan banget melihat sosoknya dia itu. Tapi wajah aslinya itu sangat tampan guys, tapi seperti sangat misterius, dengan tatapan tajam dan senyuman kecil yang misterius itu. Lalu sang adik yang duduk di mimbar tadi menjelaskan bahwa inilah kakaknya. Walaupun dengan keadaan tubuh yang cacat dan sangat kurus, namun dia tetap sehat dan mempunyai wajah yang rupawan, dikarenakan khasiat tempat itu tadi. Lalu singkat cerita, sore pun menjelang. Para tamu pun disuruh bergegas masuk ke ruangan masing-masing yang sudah disediakan khusus untuk tamu-tamu yang bermalam di sana. Dikarenakan perjalanan pulang jauh dan harus melewati hutan, jadi semua orang bermalam di tempat itu, termasuk aku, Mawar, dan keluargaku dan ibunya Mawar. Selepas maghrib, aku pun mandi dan mengganti baju, dan duduk di sebuah ruangan seperti ruangan tunggu dan tempat-tempat orang berbincang-bincang. Aku sengaja duduk di sana menunggu keluarga dan Mawar untuk menghabiskan malam sambil berbincang-bincang. Namun setelah ditunggu-tunggu, tetapi gak ada satupun yang datang. Sepi banget. Lalu karena penasaran, aku memeriksa satu persatu kamar mereka guys. Namun gak ada satupun orang di sana. Aku keluar ruangan itu dan melihat sekitar. Suasananya gelap banget, karena di sana listrik pun gak ada, dan penerangannya hanya memakai obor yang digantung-gantung atau lampu-lampu kecil yang digantung-gantung itu. Aku mulai panik karena gak ada satu orang pun di sana.
mulai kerasa ada yang gak beres di tempat ini. Bener aja, gak berapa lama ada sekumpulan orang bertubuh besar memakai topeng seperti topeng Algojo itu, membawa obor dan parang mendekatiku guys. Aku pun langsung berlari ke sana kemari, gak tentu arah, hanya untuk menghindari orang-orang tersebut. Dan tanpa sadar aku berlari ke belakang area tersebut guys. Di sana aku lihat banyak banget tumpukan mayat tanpa kaki dan kepala bergeletakan, seperti ditumpuk-tumpuk. Dan di sebelahnya ada baskom hitam atau ember hitam yang isinya itu darah-darah segar guys. Kepala-kepala orang tadi digantung di sebuah jemuran, lalu darahnya itu menetes di baskom tersebut. Dan aku pun berpikir, mungkin tempat ini hanyalah kedok untuk membuat orang-orang datang ke sini dan akhirnya dibunuh untuk diambil darahnya dan dimakan kepalanya. Semacam ritual. Dan benar aja, aku mengintip di sebuah ruangan dan melihat sebuah ritual yang mengerikan banget, seperti sekte iblis atau setan. Mereka sedang melakukan persembahan dengan darah-darah dan kepala-kepala tadi, lalu daging-daging dan bagian tubuh bawah mayat tersebut untuk makanan mereka. Juru kunci serta 3 kakaknya tadi sedang meminum darah mayatnya Mawar, ibunya Mawar, keluargaku dan orang-orang yang datang di tempat tadi. Dan ini sungguh-sungguh sangat mengerikan banget dan sangat aneh, karena hanya beberapa menit aku mandi dan berganti pakaian, mereka semua sudah menjadi mayat. Aku pun lari ketakutan, gemetaran, badanku gemetaran, berlari ke dalam hutan. Dan akhirnya aku bisa pulang ke tempat kami memarkirkan mobil tadi guys. Lalu aku pun pulang sendiri. Dan buff, aku terbangun dari tidur. Itu dia guys, mimpi aku guys. Aneh kan? Jadi terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.